Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita masih diberikan kesehatan lahir dan batin. Sehingga hari ini kita dapat bertemu kembali dalam acara video pembelajaran mata kuliah perilaku konsumen dan komunikasi pemasaran. Salam jumpa dari saya, Dr. Winaya Purwanti SEMM, dosen Magister Manajemen Institut Bisnis dan Komunikasi Swadaya. Saat ini saya akan menyampaikan video pembelajaran untuk mata kuliah perilaku konsumen dan komunikasi pemasaran. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah di semester 2 yang sudah merupakan mata kuliah konsentrasi dari Digital Marketing Management, di mana mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang wajib diambil oleh para mahasiswa S2 program Magister Management di Institut Bisnis dan Komunikasi Swadaya. Perkuliahan dari setiap mata kuliah akan berlangsung sebanyak 14 kali pertemuan dan ditambah dengan 1 UTS dan 1 UAS. Kembali kepada mata kuliah perilaku konsumen dan komunikasi pemasaran. Secara singkat dapat saya sampaikan, mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang terdiri dari 3 SKS yang ditujukan kepada mahasiswa semester 2 program studi Magister Management, di mana diharapkan setelah mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa mampu menguasai konsep, mempelajari tindakan-tindakan selama mencari, membeli, menggunakan, dan mengevaluasi serta menganalisis segala kebutuhan dari kegiatan-kegiatan customer behavior dan sebagai perilaku konsumen itu sendiri. Sehingga mahasiswa juga mampu menjelaskan dan menganalisis keputusan yang diambil dalam menghabiskan sumber daya mereka. Secara CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah, diharapkan mahasiswa dapat menjelaskan dan menganalisis konsep Consumers, Marketers, and Technology. Kemudian CPMK 2, mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis segmentasi, targeting, dan positioning. Kemudian CPMK 3, mahasiswa mampu dan menganalisis konsep motivasi, kepribadian, dan persepsi konsumen. Dan CPMK 4, mahasiswa mampu mengetahui dan mengambil keputusan etika pemasaran konsumen dalam lingkungan sosial dan budaya, baik dalam maupun dari luar negeri. Dengan latar budaya itu, kami membagi menjadi 14 kali pertemuan, di mana terdiri dari sub CPMK pertama, di mana mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis konsep konsumen, marketers, dan teknologi. Kemudian sub CPMK 2, mahasiswa mampu dan menganalisis konsep segmentasi, targeting, dan positioning. Sub CPMK 3, di mana mahasiswa mampu menjelaskan konsep motivasi dan kepribadian konsumen. Sub CPMK 4, mahasiswa diharapkan mampu dan menganalisis persepsi konsumen. Sub CPMK 5, mahasiswa memahami consumers learning
Sub CPMK 6, mahasiswa mengetahui dan menganalisis tentang pembentukan dan perubahan sikap konsumen. Sub CPMK 7, mahasiswa mengetahui, memahami, dan menganalisis komunikasi dan perilaku konsumen dan bagaimana membujuk konsumen. Sub CPMK 8, mahasiswa mampu menganalisis transformasi dari iklan dicetak dan siaran hingga sosial media dan seluler. Sub CPMK 9, mahasiswa mengetahui dan menganalisis referensi grup dan word of mouth. CPMK 10, mahasiswa memahami dan menganalisis mengenai keluarga dan status sosial mereka. Sub CPMK 11, mahasiswa mampu dan menganalisis serta menjelaskan pengaruh budaya pada perilaku konsumen. Sub CPMK 12, mahasiswa dapat memahami dan menganalisis subkultural dan perilaku konsumennya. Sub CPMK 13, mahasiswa mampu dan memahami serta menganalisis perilaku konsumen lintas budaya, melihat dalam sebuah perspektif internasional. Dan sub CPMK 14, mahasiswa mampu dan memahami serta mampu menganalisis pengambilan keputusan konsumen dan difusi inovasi. Hari ini kita akan membuat video pembelajaran untuk sub CPMK 14 yang merupakan pertemuan ke-15 atau terakhir sebelum kita UAS atau ujian akhir semester. Di mana sub CPMK 14 ini mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menganalisis pengambilan keputusan konsumen dan difusi inovasi. Pada pertemuan ini kita juga akan menggunakan studi kasus dari PT Gramedia, di mana PT Gramedia yang biasa kita kenal dengan toko buku, dengan toko offline atau banyak toko gerai di seluruh Indonesia, maka dengan perkembangan dan inovasi yang dilakukan, PT Gramedia sekarang sudah ada PT Gramedia Digital. Kita ketemu pada kelas berikut ini. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, ternyata nggak terasa sudah masuk hari ini pertemuan terakhir ke-15. Pekan depan setelah kita minggu tenang langsung kita UAS. UASnya jangan lupa itu konsentrasi di studi kasus. Makanya hari ini kita akan coba bahas studi kasus supaya nanti pada waktu UAS, karena banyak studi kasus dan bisa jadi berbeda-beda, saya tak tahu soalnya seperti apa kalau belum buat, ya kita coba hari ini model studi kasus. Hari ini kita akan masuk ke pertemuan 15 mengenai consumers decision making and diffusion of innovation. Jadi decision making customer ini, bagaimana customer ngambil keputusan untuk membeli barang. Dan diffusion innovation adalah difusi inovasinya. Itu gimana sih perubahan inovasi, perubahan dari tadinya beli, kalau kita kan beli ke pasar, maunya kalau mau beli sesuatu harus ke pasar, kalau mau melakukan beli baju harus ke mall, harus ke toko. Sekarang dengan adanya diffusi innovation, ada perubahan-perubahan, jadi kita bisa menggunakan digital melalui marketplace. Ini adalah inti daripada pelajaran hari ini, ya, di mana the customer decision making process consists of problem, mulai dari recognition, information search, evaluation of alternative, purchase decision, dan post purchase evaluation. Jadi dia itu pertama kita kenal dulu problem recognition. Problem recognition itu kita
merasa saya perlu apa ya? Oh iya, saya perlu beli baju nih buat nanti minggu depan ada pernikahan misalnya. Itu namanya problem recognition. Nah, kemudian kita masuk information search. Saat ini caranya adalah kita cari nih, kita mau beli bajunya warna apa, range harganya berapa, kemudian belinya di mana, sempet apa enggak kita beli. Oh sekarang kan ada kalimat sempet nggak ya kalau kita ke mall beli gitu, karena kita punya marketplace. Nah inilah yang namanya diffusion innovation-nya itu. Kemudian evaluation of alternative. Nah evaluation alternative itu baik dari sisi harga, kita mau ambil dari sisi harga yang berapa nih, atau mau warna apa. Jadi alternatifnya banyak, mau belinya pakai apa, ya kan? Bisa aja karena nggak ada waktu tadi yang seperti dikatakan, jadi pakai jadi marketplace aja deh. Tokped, apakah apalagi Lazada, Shopee dan sebagainya, TikTok dan sebagainya ya. Seperti itu bisa dilakukan. Kemudian baru purchase decision. Purchase decision itu keputusan untuk membeli. Dan post purchase evaluation berarti evaluasi setelah barangnya kita terima, pas nggak, cocok nggak sama kita. Makanya kalau di marketplace ada tuh kita suruh ngisi apa? Rating, review dan sebagainya. Modelnya inilah sebenarnya kegiatan ini kita lakukan setiap hari, tapi ternyata ada teknis ilmunya. Ya. Kemudian faktor influencing customer decision making itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi daripada pembelian itu, baik dari segi psikologikal, artinya psikologi kita. Ya, jadi kita misalnya kamu Andini sama Vina punya duit yang sama nih, sama-sama 1 juta, buat niatnya sama beli baju, tapi psikologikalnya kan pasti berbeda. Dari pakaian-pakaian aja sekarang udah beda. Andini masih suka pakai Dea masih suka pakai kemeja dan celana panjang, Vina enggak. Dari situ aja udah kelihatan nanti waktu beli baju pasti akan berbeda. Itulah psikologikalnya. Sosial, gara-gara pergaulan yang berbeda, Dea udah belum nikah, Vina sudah nikah, pasti cara berpikirnya juga beda, ya kan? Sosialisasinya beda. Kemudian personalnya, dari kepribadiannya juga berbeda. Kemudian cultural faktor budayanya. Nah, dia orang mana? Jawa. Vina Sunda. Gara-gara culturalnya, faktornya berbeda, beda juga. Itu di semuanya diperhitungkan oleh customer decision making. Kemudian diffusion of innovation, perubahan inovasinya itu adalah melalui spread of new ideas of product in the market. Jadi dikeluarkanlah produk-produk baru yang mengikuti pola pikir yang berubah. Kalau dulu kita lihat zaman dahulu kala, semua orang di Indonesia pakai kebaya, kalau perempuan pakai kebaya dan kain. Kemudian terus berkembang sampai kita bisa menggunakan pakaian yang sama antara laki-laki dan perempuan yang dibedakan hanya warna atau model. Itu juga merupakan bagian dari spread of new idea of product in the market. Kemudian influence of the adoption factor of diffusion of innovation curve, dia itu akhirnya mengerucut. Akhirnya ini loh yang terjadi tren saat ini. Modelnya adalah seperti itu. Kita sebagai marketers, jadi kalau mahasiswa FM itu adalah saya sebut sebagai marketers, kita adalah penjualnya. Jangan kita pakai terus. Jadi juga penjualnya. Dan can reference and understanding the decision making process. Kita harus tahu prosesnya gimana sih. Yang dari di atas itu customer decision makingnya, kemudian faktor-faktor apa aja sih yang membentuk, mendevelop dari efektif strategi dan fairness social influence-nya, yang tadi social influence-nya apa itu kita harus tahu. Oke, sekarang kita masuk ke problem recognition. Pertama kita harus identify needs. Kita harus mengidentifikasi kebutuhan.
Bukan hanya buat kita kalau kita belanja seperti tadi contohnya, tapi juga kalau kita sebagai marketers kita juga harus berpikir sebenarnya lagi butuhin orang apa, kan seperti itu. Customer become aware of a problem or needs that triggers their decision making process. Jadi dia harus tahu banget tigernya itu apa sih yang orang-orang ini. Ya, biasanya kalau yang suka nonton sinetron tuh tahu tuh, lagi ngetop nih sinetron ini, bajunya begini. Wah, nanti itulah yang jadi, oh ini Tanah Abang besok keluar. Kira-kira seperti itu kan? Oke, yang kedua perceive dissatisfaction. Perceive artinya menerima dissatisfaction kalau ada yang tidak puas. Nah, dia customer harus bisa menerima antara harapan dengan kenyataan. Bukan hanya cinta yang harapan dan kenyataan. Tapi juga kita beli barang kadang-kadang kalau kita apalagi di marketplace ya, gambarnya bagus banget. Nggak taunya begitu nyampe tidak sesuai dengan harapan, ya kan? Nah, seperti itu. Nah, itu juga harus merupakan bagian dari problem pengenalan itu sendiri. Kemudian ada external stimulation. Itu adalah advertisement, yaitu iklannya dia bagus, tapi belum tentu isinya seperti apa. Terus rekomendasinya bagaimana, makanya kalau beli di marketplace kan kita baca dulu tuh ya, rekomendasinya bagaimana dan seterusnya. Dan social tools, terus play a role in problem recognition. Jadi semuanya harus diikuti. Kalau beli di marketplace, lihat rating, lihat komen. Kalau kita pergi ke mall, jangan lupa, jangan cari yang diskon yang gede-gede, tapi dibukain dulu satu-satu, jangan-jangan gara-gara diskon 70% barangnya reject. Kan gitu. Oke, sekarang kita masuk ke bagaimana sih perbedaan antara orang dulu yang nggak pakai internet dengan zaman sekarang yang menggunakan internet. Kalau dulu itu connectivity-nya era connectivity pertama aware, sama ya sama juga aware. Aware itu sadar, artinya saya mau beli ini, saya butuh ini. Aware. Kemudian kalau yang zaman dulu dia attitude, artinya langsung oh berarti saya harus ngumpulin duit. Attitude-nya bagus, saya harus ngumpulin duit karena saya harus pergi ke mall, harus pergi ke toko untuk membeli barang. Kemudian acting, artinya melakukan tindakan, action, beli barang. Dan yang terakhir, kalau suka dia order, beli lagi, repeat order. Tapi kalau zaman sekarang, dia setelah aware, maka dia appeal. Appeal itu scroll. Saya jadi butuhnya apa ya? Gitu. Appeal itu gitu, nanya, terus sama nanya, ask. Yang tadi, apakah kalau appeal itu tadi yang kita ngerjakan sendiri, yang information search tadi, ya, yang appeal itu adalah yang di nah ini appeal namanya. Information search, apakah internal search atau external search? Apakah kita cari sendiri scroll atau kita nanya-nanya sama orang terdekat kita? Itu namanya appeal. Kemudian ask, ya kan tadi bertanya secara eksternal, kemudian look, apakah belinya ke mall, apakah belinya melalui medsos, online, itu terkait. Nah, terakhir advocate. Kalau orang zaman sekarang, kalau beli, bagus nggak ya? Ya kan? Keren nggak? Ibu beli di sini loh. Itu adalah zaman sekarang yang tidak ada di. Kalau dulu kalau suka ya udah beli lagi. Kalau sekarang ya enggak. Iya, dan demikian hari ini. Sekarang kita masuk ke materi ini, tapi dengan cara studi kasus. Kita bagi dua kelompok, ya. Tapi saya ambil studi kasusnya tentang Gramedia. Kenapa? Karena Gramedia itu dulu kan selalu hanya kita punya toko kita semua, dan kita karena kita belajar pasti kita butuh Gramedia sebagai toko buku. Tapi sekarang kita bisa dengan menggunakan digital. Kita ambil kasus ini. Oke? Sekarang kita udah bagi dua kelompok.
kita kasusnya dengan Gramedia seperti yang tadi bilang bahwa Gramedia dulu offline store ada di mana-mana mau memegang itu ada Gramedia, sekarang ada di digital. Nah, tugas kalian adalah sekitar saya lihat dulu. Saya udah catat. Yang pertama, coba kalian perhatikan dari judul itu, buatlah studi kasus keputusan konsumen dari PT Gramedia, bukan buat ya, tapi lihat kasus apa di PT Gramedia tentang keputusan konsumen. Jadi apa sih elemen-elemen kunci dari penerapan aplikasi yang tadi making decision dan innovation diffusion tadi. Oke. Yang kedua adalah bagaimana memutuskan adoption atau diffusion adoption innovation tadi. Oke. Saya kasih waktu 5 menit untuk bahas dalam kelompok. Oke? Tadi yang kelompok 1, ini kelompok 1, kelompok 2 ya. Kelompok 1 tadi yang mau jawab dari kelompok 1 hasil pembahasan tadi, yang mau jawab keputusan konsumen dari difusi inovasi itu elemen kuncinya apa aja? Siapa yang mau jawab? Oke. Jadi berdasarkan studi kasusnya ini ada 6 ya Bu elemen kuncinya. 1 inovasi, 2 keputusan konsumen, 3 difusi, 4 saluran komunikasi, 5 waktu, dan yang ke-6 sistem sosial. Inovasinya itu apa ya? Bentuk inovasinya apa ya? Produk, layanan, ide, praktek-praktek baru. Iya. Oke. Terus kalau keputusan konsumennya itu terkait apa dari inovasi itu? Terkait inovasi bisa terus dari awareness atas inovasi, interestnya juga, terus dari evaluasi yang dilakukan Oleh konsumennya. Iya. Oke. Sekarang pertanyaan untuk kelompok kedua. Tadi siapa yang mau jawab? Apa namanya? Contoh apa sih yang menjadi penerapan aplikasi Gramedia ya? Tadi contoh kasus tadi Gramedia apa tuh bentuk penerapan inovasinya? Siapa yang jawab? Oke. Untuk penerapan aplikasi Gramedia digital itu ada beberapa faktor. Pertama itu ada kredibilitas Gramedia, terus kepuasan penggunanya sama proses difusinya. Iya. Terus proses difusinya itu kayak apa? Untuk proses difusinya itu jadi menyebar melalui saluran komunikasi, termasuk iklan, media sosial, dan word of mouth, yang pada akhirnya mendorong adopsi oleh lebih banyak pengguna. Gitu. Jadi akhirnya Gramedia itu tadinya dia cuma toko buku berdiri itu, karena sudah banyak ditinggalkan, karena orang lebih banyak melakukan kegiatan menggunakan medsos, menggunakan marketplace, akhirnya dia juga ikut dalam namanya Gramedia digital. Oke ya, berarti itu sekarang pertanyaan bebas, tidak berkelompok. Oke, pertanyaan bebas tidak berkelompok. Silakan yang bisa tunjuk tangan. Ya, sekarang kan Gramedia itu kan tadinya fisik, artinya seperti yang tadi saya katakan bangunan aja kita harus datang. Sekarang akibat persaingan mereka jadi ada Gramedia digital. Nah, menurut kamu nama yang lebih kompetitif, artinya persaingannya bagaimana? Oke. Itu kan Gramedia itu kan kalau untuk Gramedia itu sendiri kan kebanyakan kostumnya itu menurut buku itu kurang mahal. Jadi sekarang itu udah ada beberapa inovasi toko buku seperti kayak Plus,
ada toko bukunya sendiri, jadi berpot-pot gitu Bu. Kalau Gramedia itu kan hanya buku-buku kayak general aja, tapi nggak Selalu fokus ke iya, banyak kan ke mata pelajaran, iya, mata kuliah gitu ya. Iya. Jadi dengan berubahnya Gramedia dari fisik menjadi digital gimana? kalau fisik menjadi digital tuh menurut saya tuh bagus, jadi itu mengikuti perkembangan zaman juga, karena kan orang sekarang itu kan lebih maunya yang mudah, jadi yang udah kalau misalnya udah ada aplikasi udah tinggal order, tinggal bayar, oke. jadi memudahkan kita juga. Jadi baru meningkatkan Gramedia itu Iya, sendiri. betul. Ya. Oke, sebelum kita tutup, ada pertanyaan dari kalian? Siapa yang mau tanya? Saya mau tanya, kan kalau di toko buku Gramedia tuh pasti punya permasalahan juga kan belakangan ini, kayak kurangnya daya beli atau misalkan promosinya tuh kurang menarik atau tokonya juga. Nah itu menurut Ibu gimana ya Bu, supaya mungkin bisa menaikkan penjualannya, terus solusinya kira-kira gimana kalau ada permasalahan-permasalahan sejenis? Ya, Gramedia itu kan kalau yang di mall kan memang dia mall-mallnya mau ke atas ya. Itu kan memang sekarang sudah berubah, mereka downsizing. Padahal dulu Gramedia itu number one bookstore lah di Indonesia ya. Sampai di Papua pun ada. Tapi akibat dari perkembangan itu mau nggak mau promosi tetap harus dilakukan. Promosi itu kan ada beberapa cara. Ada kalau bahasa sekarang ada below the line, under the line. Jadi kita bisa pakai semua cara, baik secara online maupun secara offline, tapi harus terpusat. Supaya apa? Kalau di sini bikin promosi yang berbeda dengan di tempat lain, di daerah lain, akan menimbulkan kerancuan apabila misalnya kalau kamu mau belajar di Jakarta, tapi kamu orang Semarang misalnya. Padahal di Semarang promonya misalnya lagi buku murah di hari Rabu, katanya kamu datang, nanti hari Rabu mau di Jakarta, katanya tidak ada. Kan ada tuh ya, seperti itu kan ya. Beda tempat, beda promosi itu jangan. Sebaiknya kalau menurut saya, kalau mau meningkatkan kemampuan yang dari yang ada, itu harus sama. Baik misalnya dari online maupun secara offline. Oke? Oke. Ada lagi? Cukup. Oke, saya rasa cukup. Alhamdulillah, kita ketemu nanti di UAS. Ya. Selamat belajar. Mudah-mudahan lulus semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Demikianlah video pembelajaran dari saya, Dr. Winaya Purwanti SEMM, tentang Consumer Decision Making and Diffusion of Innovation. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.